Kak, ada yang mau sampaikan, Kak? Salam saudaraku, akhirnya setelah viral dan banyak pihak yang melaporkan Ratu Entok atas penghinaan terhadap gambar Yesus, pihak kepolisian pun menjemput paksa Ratu Entok di kediamannya. Dan selain daripada video yang tadi kita sudah lihat di awal, hal ini pun dipertegas oleh salah seorang yang melaporkan langsung dari Polda Sumut. Mohon diproses hukum secepatnya, tangkap proses hukum Ratu Entok. Apakah kebal hukum di Sumut sehingga pihak wajib tidak bisa memprosesnya? Tidak ada yang kebal hukum. Jadi gara-gara tadi malam dia live itu pihak kepolisian nonton. Jangan dikiranya nggak nonton. Tadi dia dijemput paksa ya. Dijemput di kediamannya. Jadi hari ini Ratu Entok sedang berada di Polda Sumut. Kita tengok nanti dia keluarnya apakah langsung baju orange atau tidak. Kita tunggu terus perkembangannya. Hukum harus tegak. Tidak ada yang kebal hukum. Jadi ternyata penjemputan paksa Ratu Entok ini ada kaitannya dengan live Ratu Entok tadi malam sebelum akhirnya dia dijemput oleh pihak kepolisian. Saya jadi penasaran teman-teman, emangnya ada apa ya di balik live-nya Ratu Entok sehingga akhirnya Polda Sumut mengambil tindakan untuk menjemputnya secara paksa. Saya coba searching di TikTok ya, tetapi sepertinya tidak ada yang merekam live-nya ya. Yang saya temukan hanya potongan gambar dari live TikTok Ratu Entok yang diupload oleh salah satu akun TikTok yang diberikan narasi demikian. Adakah kalian yang nonton live ini semalam? Asli naik darah dibuat, macam betul kali hidupnya. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya Ratu Entok ini live bersama dengan para penghujat-penghujat lainnya nih dari kalangan mereka ya. Ya mungkin dia mau cari dukungan ya kali ya dengan sesama penghujat. Di sini ada beberapa akun yang pakai nama dari tim API ya. Ini tim ini si Juma ini bosnya ini ya. Lalu ada Nora Aritonang juga di sini. Ini juga orang Batak mualaf ini tapi mulutnya 11-12 nih, bahkan lebih parah dari si Ratu Entok ini. Ini orang sebenarnya juga layak diciduk ya. Karena dia juga sering itu live, dia menghujat Kristen, bahkan menghujat Yesus Kristus. Saya sudah simpan beberapa videonya, nanti kita akan bahas ya. Dan akhirnya saya coba masuk di kolom komentar, dan ternyata ada yang komentar kalau dia punya rekamannya. Saya cek ke profilnya, ternyata dia sudah upload di akunnya teman-teman, yaitu akun atas nama Vera Simbolon ya. Jadi saya izin ya, Ito Vera, kita lihat dulu rekamannya seperti apa. Bang Zuma. Iya, gimana saudaraku? Bang Zuma, Entok kalau dihujat, dihina, difitnah yang di luar Islam dalam berapa hari ini, kurang lebih 3 hari ini, karena mereka mungkin digiring opini, Entok masih bisa ibaratnya ya, inilah resiko bermain media sosial kan begitu Bang. Nah ini sekarang Islam juga menganggap Entok itu tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak menghargai orang lain, bahkan membenarkan apa yang digiring opini sama di luar Islam. Islam itu yang asli-asli Islam, yang Entok kenal memang Islam, sebut saja salah satunya Dr. Doni Siregar. Nah, jadi itu bahkan menggiring kayak mana ngomongnya para orang di luar Islam gitu. Entok itu harus di kalimatnya dibumi hanguskan dari Indonesia ini gitu Bang. Jadi coba Bang kasih sama yang seiman kita. Kalau di luar iman Entok nanti jatuhnya pembelaan diri katanya. Entok nggak mau bahas ke pembelaan diri. Nah yang di Islam saja Bang, pantaskah mereka menghujat seorang Ratu Entok dengan alibi bahwa itu menghina Tuhan orang lain gitu Bang. Iya, jadi kalau kita melihat ya, mereka ini seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dicubit ya, dicolek, resek dia kan, nangis. Itu anak kecil, dicolek sedikit nangis, merajuk, merepet. Tapi giliran si anak kecil nampar kita, ketepak, tak ada merasa bersalah sedikit pun. Tak ada rasa bersalah. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Ada juga kelompok munafikun yang tidak pernah
pernah memperhatikan sisi lain daripada perkembangan dan keadaan agama di negara kita ini. Allah dikatakan bodoh, Tuhannya dikatakan bodoh. Misalnya dalam kitab 1 Korintus berapa itu Bang Andi? 1 Korintus 3 nomor 19. Allah disebut bodoh di situ. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu selevel dengan dewa di dalam kitab mereka. Orang-orang yang negur saudara saya ini ada merasa hatinya tergugah ketika dikatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi di kitab orang Kristen Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak merasa risih dengan dalil seperti itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Itu berarti kalau dia tahu dalil itu, hatinya tenang-tenang saja, imannya perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristen tidak punya hak menggunakan kata Allah. Harusnya Kristen menuliskan Yesus anak dewa, atau Yesus anak Tuhan, atau Yesus anak dewata, atau apapun itu yang bukan Tuhannya umat Islam. Faktanya buka Bible sekarang. Markus 1 nomor 1. Padahal itu tidak ada original teksnya. Di luar Indonesia, di Markus 1 nomor 1 tidak ada kata anak Theos, anak Allah. Tak ada, itu penambahan di Indonesia ini aja. Artinya ada kesengajaan untuk menghina dan menghujat Al-Quran. Dia mengatakan lam yalid wa lam yulad, dengan mengatakan no, Yesus Tuhan kami adalah anak Allah. Nah, umat Islam yang tidak merasa kemudian bahwa itu adalah hinaan, hujatan, itu dipertanyakan imannya. Jadi kalau ada saudara kita kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya mengkanter hujatan, lalu kemudian justru dia yang dijadikan sebagai pesakitan, itu harus dipertanyakan logika akal sehatnya dan juga imannya serta girohnya terhadap agamanya. Jangan-jangan dia liberal, jangan-jangan dia kaum munafik. Itu. Karena kalau umat Islam tidak akan pernah mungkin seperti yang terjadi sekarang terhadap saudara saya ini. Gak mungkin saya diam. Ketika dilaporkan beramai-ramai, kita harus angkat bicara juga dong. Karena justru ini yang kita hindari. Bang, udah bang, nggak usah lah kita ini saling menjatuhkan. Biar aja lah. Kalaupun cuma berenam Kak Ranto Entok, nanti kan Kak Ranto Entok bisa juga bertindak. Jadi kita nggak usah bahas-bahas agama lagi, nggak enak. Udah toleransi aja bang, jadikan Kalau pelajaran. begitu, itu bagus. Saya setuju. Justru umat Islam termasuk Ratu Entok itu hadir untuk menyadarkan kalian. Kristen itu adalah agama yang paling usil. Paling usil itu agama Kristen, khususnya di Indonesia ini. Paling usil. Bibelnya saja nih, bisa-bisanya mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Coba. Bisa-bisanya. Apa dasar pijakan ilmunya? Legitimasi keilmuan, disiplin ilmu apa yang bisa membenarkan itu? Tak ada. Jadi dari rekaman live ini semakin jelas bahwa Ratu Entok memang dari awal itu sudah tahu dia gambar siapa yang dia hina-hina sebelumnya ya. Karena memang circle-nya dia ini ya, ini circle para penghujat-penghujat ini. Ya, yang dari tim API, ada Juma, Nora, bahkan juga ada Uni Riva. Itu circle-nya si Ratu Entok ini ya. Jadi kelihatan sekali di sini dia lagi cari pembelaan dan dukungan dari Juma dan juga para penghujat lainnya. Ya, bahkan kita dengar sendiri tadi, malah si Juma ini playing victim dia. Dia mengata-ngatai Kristen lah, seperti anak kecil lah, agama yang paling usil lah katanya. Dan dengan bebasnya dia menafsirkan Alkitab menurut pemahamannya yang bodoh, ya. Ayat-ayatnya itu aja yang dia comot-comot untuk menyerang kekristenan ya. Ini orang padahal ya mulutnya ditutup masker loh, tetapi entah kenapa justru otaknya yang tertutup masker dan malah mulutnya terbuka lebar seperti toa rusak. Ya jadi ya memang pantas lah Polda Sumut langsung jemput si Ratu Entok ini ya, karena memang kemarin dia itu kan udah sempat minta maaf, pakai drama nangis-nangis lagi. Tapi kok malamnya dia malah live dengan para penghujat-penghujat ini untuk mencari dukungan dan pembelaan. Kan ini justru makin memperkeruh suasana gitu. Jadi dari sini udah kelihatan kalau kemarin dia minta maaf sambil nangis-nangis itu cuma topeng ya untuk menutupi paniknya dia karena dia sudah banyak dilaporkan. Ya, sekarang Ratu Entok sudah ditahan dan dia sedang menjalani pemeriksaan.
Kita lihat sejauh apa kasus ini diproses. Akankah Ratu Entok ini mengenakan pakaian orange, ataukah justru ia akan lolos dan bebas, teman-teman? Kita lihat aja nanti berita selanjutnya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.